Bab 758. Area terlarang kehidupan, langit dua dunia. Peri daratan. Mile sedikit mengernyit, "Senior, apa itu peri daratan?" Amando berkata, bicara sambil berjalan. Mile mengangguk, "Baik." Segera, keduanya bangkit dan meninggalkan kota Tianjiang, memasuki langit berbintang. Di langit berbintang, Mile berjalan dengan pedangnya, di sampingnya ada Amando. Mile tersenyum dan berkata, "Senior, apa itu peri daratan?" Amando berpikir sejenak, lalu berkata, "Sebuah tingkatan alam khusus." Mile sedikit mengernyit, "Tingkatan alam khusus." Amando mengangguk, "Sebuah tingkatan alam yang legendaris, yaitu tingkatan alam yang istimewa di atas alam tak diketahui. Di atas alam tak diketahui adalah ekstremisme. Yang disebut ekstremisme adalah mencapai tingkat diri yang tertinggi, tubuh fisik dan jiwa mencapai tingkat tertinggi. Sederhananya, perpaduan sempurna antara tubuh fisik dan jiwa. Master tingkatan alam ini, kekuatan jiwa dan tubuh fisiknya sangat kuat. Bisa dibilang selama mereka tidak ingin mati, maka akan sangat sulit untuk mati. Pria berbaju putih, pelayan dewa di aula Sendian sebelumnya, harusnya ada di tingkatan ini. Di antara serangannya, kekuatan jiwa dan tubuh hampir menyatu dengan sempurna. Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Jika tidak bertemu dengan orang yang seharusnya tidak dia temui, kekuatan kita semuanya tidak akan bisa membunuhnya." Lydia. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangankan ekstremisme, bahkan dewa pun dipenggal oleh pedangnya. Saat ini, Amando berkata lagi, "Dan peri daratan ini, setelah mencapai ekstremisme, terobos sekali lagi, dan langsung menerobos tubuh fana, untuk mencapai alam peri daratan yang legendaris." Mile bertanya, "Yaitu di atas ekstremisme?" Amando mengangguk, "Di atas ekstremisme adalah peri daratan. Mencapai peri daratan berarti tubuh fisik telah terpisah dari tubuh fana. Master tingkatan alam ini dapat menghancurkan langit dan bumi dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan juga, mereka juga sulit untuk dibunuh. Setidaknya beberapa senjata ajaib yang legendaris baru bisa melukai tubuh fisik mereka." Mile tiba-tiba bertanya, "Senior, wanita bergaun polos dan wanita yang membunuh dewa dengan satu pedang sebelumnya itu, mereka berdua di tingkatan alam apa?" Amando terdiam. Mile bertanya lagi, "Kenapa?" Amando menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu mereka berdua di tingkatan alam apa. Kekuatan mereka sedikit tidak normal." "Tidak normal?" Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Harus dikatakan, entah itu wanita bergaun polos atau Lydia, kekuatan mereka berdua memang terlalu berlebihan." Dalam kesan Mile, kedua wanita ini menghadapi siapapun, hanya satu pedang. Tidak pernah mengeluarkan pedang kedua. Justru karena inilah kekuatan mereka selalu menjadi misteri. Sama sekali tidak tahu batas mereka sampai di mana. Mile menarik kembali pikirannya dan bertanya lagi, "Senior Amando, dewa sebelumnya itu tingkat apa?" Amando sedikit merenung, lalu berkata, "Orang ini tidak pernah menyerang, aku tidak tahu." "Tidak pernah menyerang." Ekspresi Mile menjadi sedikit aneh. Amando juga terlihat agak aneh. Seorang dewa, bahkan tidak punya kesempatan untuk bertindak. Harus dikatakan, begitu lawan menyerang, dia sudah terbunuh dalam sekejap. Dalam situasi ini, bagaimana dia tahu kekuatan lawan? Amando menggelengkan kepalanya. Sejak melihat wanita bergaun polos ini dan wanita sebelumnya, dia tiba-tiba menemukan dia sendiri sepertinya masih berada di desa pemula yang legendaris. Dirinya hanya seorang pemula dalam seni bela diri. Apakah ini ilusi? Mile tiba-tiba bertanya, "Senior Amando, apakah alam semesta 4 dimensi sekarang ini
yang terkuat adalah Aula Sendian. Bagaimana mungkin? Amando melihat ke arah Mile. Kekuatan Aula Sendian secara alami tidak lemah, tetapi alam semesta 4 dimensi ini, mereka bukanlah yang terkuat. Mile bertanya dengan cepat, masih ada kekuatan lain? Amando mengangguk, sejauh yang aku tahu, ada 2 tempat yang tidak lebih lemah dari Aula Sendian. 1. Star Teritori kehidupan yang berada sangat jauh. Di sana ada area terlarang kehidupan. Penguasa kehidupan itu katanya telah melintasi alam semesta 5 dimensi sebanyak 2 kali berturut-turut, dan kekuatannya takutnya sudah mencapai eksistensi yang sangat menakutkan. Mile bertanya, apakah sama hebatnya dengan wanita bergaun polos? Amando ragu-ragu, lalu berkata, mungkin tidak. Mile sedikit mengangguk, bagaimana dengan yang kedua? Amando berkata dengan lembut, langit 2 dunia. Mile sedikit mengernyit, tempat apa itu? Amando berkata, sebuah tempat berkumpulnya hampir semua master top alam semesta 4 dimensi. Orang yang pergi ke sana, demi alam semesta 5 dimensi, di situ adalah tempat yang sangat tragis. Banyak master melewati 5 dimensi, ada beberapa selamat, tetapi banyak yang meninggal di sana. Bicara tentang ini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, yang aku bawa kamu kunjungi ini adalah orang yang gagal melewati 5 dimensi dan tubuh fisik rusak. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, peri daratan bisa menembus 5 dimensi. Amando tersenyum dan berkata, terobos sendiri dan kejar batasnya. Seringkali, jika tidak memaksakan diri, orang tidak akan pernah tahu seberapa baik diri mereka. Mile mengangguk, benar juga. Terhadap kata-kata Amando, dia sangat setuju. Potensi manusia memang tidak ada habisnya, tetapi seringkali hanya di saat-saat genting, potensi-potensi itu baru terangsang. Amando tiba-tiba menatap Mile, teman kecil, kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, harus kukatakan, ini sangat langka. Mile tersenyum dan berkata, aku masih butuh bantuan orang lain. Jika bukan karena bantuan wanita bergaun polos dan Lydia, dia pasti sudah mati ratusan kali. Amando menggelengkan kepalanya, kekuatan Aula Sendian tidak bisa bertanding denganmu. Dengan potensimu, dalam waktu dekat, Aula Sendian tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Mile tersenyum dan berkata, lihat saja apakah mereka akan membiarkanku hidup sampai saat itu. Amando mengangguk, benar juga, jika aku adalah Aula Sendian, tidak akan pernah membiarkan kamu terus tumbuh. Bicara tentang ini, dia melirik Mile, masa depan teman kecil tidak akan mulus, masih harus bekerja keras. Mile tersenyum dan berkata, tentu saja. Saat mengatakan itu, dia melihat ke langit berbintang di kejauhan. Senior, apakah senior peri daratan ini mudah bergaul? Amando melirik Mile, sebelumnya mungkin sulit bergaul, tapi sekarang, dia harusnya tidak berani, harusnya tidak jahat padamu. Dia tidak lupa apa yang dikatakan wanita bergaun polos saat itu. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu juga tahu, aku membawa harta karun 5 dimensi, pihak lawan. Bukannya dia takut kenapa-kenapa, tetapi jika dia menyelamatkan seorang musuh, itu akan merepotkan. Amando tertawa, tidak akan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan, sudah tiba. Suara itu jatuh, Mile mendongak, tidak jauh dari sana, berdiri seorang pria yang terbungkus kain kafan. Di tubuh pria itu, dia merasakan energi pedang. Energi pedang yang kuat. Pada saat ini, pria yang terbungkus kain kafan itu memandang Mile, teman kecil, mohon bantuannya. Mile berjalan ke depan pria kain kafan itu, senior, bagaimana aku membantu? Pria kain kafan berkata, cuman perlu mengeluarkan energi pedang di dalam tubuhku ini.
Miley sedikit mengangguk, telapak tangannya terentang, dan dalam sekejap, energi pedang di tubuh pria kain kafan terbang langsung ke telapak tangannya. Pada saat ini, pria kain kafan mendapatkan kembali kebebasannya. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dan aura ini saat mendekati Miley, tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, pria kain kafan menatap Miley. Dia melirik Miley, berkata sambil tersenyum, hubungan teman kecil dan wanita bergaun polos adalah guru dan murid. Miley memikirkannya sebentar, lalu berkata, setengah. Dia selalu merasa wanita bergaun polos tidak memperlakukannya seperti seorang guru terhadap murid, tetapi lebih seperti hubungan antara saudara. Pria kain kafan sedikit mengangguk, bagaimanapun juga, terima kasih teman kecil sudah datang bantu kali ini. Miley berkata sambil tersenyum, ini masalah kecil. Jika tidak ada hal lain, Junior pamit. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Dia tidak memikirkan hubungannya dengan Master, karena kekuatannya tidak sama, membentuk hubungan yang baik, itu sudah cukup. Pada saat ini, pria kain kafan tiba-tiba berkata, teman kecil, sebentar. Miley berhenti, berbalik melihat pria kain kafan, senior. Pria kain kafan tersenyum, namaku Julius Guan, orang-orang memanggilku Peri Guan. Miley mengangguk, ada apa senior Peri Guan? Julius Guan mengangguk, teman kecil, tidak boleh biarkan kamu datang dengan sia-sia. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi ke alam rahasia, jika kamu tidak ada urusan, pergilah denganku, mungkin saja nanti ada peluang. Alam rahasia. Miley bertanya, alam rahasia apa? Julius Guan tersenyum dan berkata, alam rahasia yang istimewa, aku juga pergi mencoba keberuntungan, dan lihat apakah ada peluang. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, ini adalah hal yang baik, junior bersedia pergi dengan senior. Peluang. Tingkatan alamnya saat ini adalah alam anugerah kaisar. Julius Guan tertawa, baik, ayo pergi. Suara itu jatuh, ketiganya menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Dunia Akbar Suan Huang. Michelle dan Nadia menangani urusan resmi di aula utama. Di dunia Akbar Suan Huang saat ini, karena semua kekuatan utama telah membentuk aliansi, banyak hal menjadi berkali-kali lipat banyak dari sebelumnya. Miley dan Sabta, kedua orang ini sepenuhnya mengangkat tangan. Masalah internal aliansi utara, Miley dan Sabta pada dasarnya tidak menanganinya. Semuanya mereka berdua yang menanganinya. Status dan posisi kedua wanita saat ini juga sangat istimewa di dunia Akbar Suan Huang. Meskipun mereka tidak kuat, tapi tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bahkan kekuatan besar seperti klan Suan Yuan juga sangat sopan saat melihat keduanya. Pada hari ini, tetua utama sekte Taoisme datang lagi ke kota Tianjiang. Tetua utama hendak memasuki aula. Seorang master wilayah utara berdiri di depannya. Ini adalah area penting, yang mulia tidak boleh masuk tanpa izin. Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, tolong beritahu pemimpin kerajaan dewa, Sabta, bilang orang sekte Taoisme ingin bertemu. Master wilayah utara menggelengkan kepalanya, yang mulia Sabta sedang bertapa dan tidak dapat menerima tamu untuk saat ini. Tetua utama sedikit mengernyit, masih bertapa. Setelah itu, dia melihat ke dalam aula, kalau begitu tolong beritahu Raja Ye. Master wilayah utara menggelengkan kepalanya lagi, Raja Ye tidak ada di kota saat ini, tidak bisa bertemu dengan yang mulia. Tidak ada di kota. Tetua utama menyipitkan matanya sedikit, setelah beberapa saat terdiam, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, tetua utama datang ke awan, tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh baya. Orang ini adalah Wilson Jiang, ketua sekte Taoisme saat ini.
Tetua utama berjalan ke depan Wilson Jiang dan berbisik, Mile tidak ada di kota, Sabta sedang bertapa, ini adalah kesempatan kita. Bersambung.